Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah mendarat di MAN 1 Pasuruan yang dengan jargon yang luar biasa sudah kita lihat di belakang, ada menggapai prestasi kelas dunia. Bersama kita Bapak Kepala Madrasahnya yaitu Bapak Haji Nasruddin SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat hari ini semangat, bersama MAN 1 Pasuruan. Ini semangatnya ping-ping kayak di belakang saya. Berarti kira-kira visi misinya MAN 1 Pasuruan apa itu Bapak? Visi misinya MAN 1 Pasuruan ingin menciptakan lembaga madrasah yang islami, kemudian menguasai teknologi dan berbudaya lingkungan gitu. Oh begitu. Sehingga madrasah ini menjadi pilihan, Pak. Kalau dulu menjadi nomor 2, sekarang kita jadi pilihan utama untuk PPDB pun kita buka lebih awal dan
kalau yang lain masih buka, kita sudah close ya. Close. Ya, bulan Maret itu sudah close. Wah, luar. Dan kira-kira kesiapan Bapak Ibu guru seperti apa untuk ini? Nah, untuk kesiapan Bapak Ibu guru kita juga tidak boleh lepas, Mbak Ica. Ya. Setiap tahun selalu kita upgrade. Selalu kita upgrade, baik secara knowledge-nya, secara skill-nya, itu harus kita upgrade. Karena bagaimanapun juga, tanpa mereka, tanpa Bapak Ibu guru saya yang hebat, maka tidak akan bisa menghasilkan siswa-siswa kita yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kembali saya Ica Asifah hadir menyapa Anda di program siar Gerbang Madrasah. Saat ini saya sudah mendarat di MAN 1 Pasuruan yang dengan jargon yang luar biasa sudah kita lihat di belakang, ada menggapai prestasi kelas dunia. Ini adalah satu jargon yang hebat yang pasti akan membuahkan prestasi-prestasi yang seperti apa, dan kita akan gali bagaimana sih sebetulnya profil dari MAN 1 Pasuruan. Dan kini sudah hadir bersama kita Bapak Kepala Madrasahnya, yaitu Bapak Haji Nasruddin SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat hari ini bersama MAN 1 Pasuruan. Ini semangatnya ping-ping kayak di belakang saya. Ya, benar. Ya. Tetapi ini menginspirasi sebetulnya pemirsa. Ada apa di balik sinar yang ada di belakang ini, ada apa saja di warna-warna ini, tetapi yang jelas kita sedikit mengulik bahwa ternyata MAN 1 Pasuruan ini kita lihat satu stage bahwa ini termasuk madrasah yang tua begitu di Pasuruan. Betul begitu ya Bapak? Ini ya. Sepertinya kita perlu gali lagi seperti apa sebetulnya profil dari madrasah kita. Monggo disilakan Bapak. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan yang dulu lebih terkenal dengan istilahnya Man Bangil, Mbak Eca. Oh, lebih betul. terkenalnya Makanya tadi masuk itu Man Bangil. Bangil kok masuk Pasuruan begitu ya namanya. Nah, sehingga seiring dengan perubahan, maka regulasi itu berubah nama menjadi MAN 1 Pasuruan. Ya. Yang sebenarnya memang merupakan MAN tertua yang ada di Kabupaten Pasuruan. Secara negeri, secara SK gitu ya. Ada 2 MA, jadi MAN 1 Pasuruan dan MAN 2 Pasuruan yang letaknya yang memang agak jauh dari sini gitu. Nah, MAN 1 Pasuruan sendiri itu sebenarnya awalnya itu dari MA filial di Kota Pasuruan. Nah, tahun 1993 berdiri sendiri sehingga namanya menjadi MAN Bangil. Kemudian pada tahun 2017 berubah nomenklatur menjadi MAN 1 Pasuruan gitu. Berarti memang sebetulnya makanya saya tadi ketika melaju ke sini ini masuk wilayah Bangil sebetulnya begitu ya. Betul. Tetapi ternyata ada di Pasuruan dan begitulah sejarahnya pemirsa. Tetapi dan ini ketika masuk saya melihat ada 2 pintu saling berseberangan begitu karena memang lokalnya ada 2 kampus. Betul ya. Kenapa kok bisa dibikin 2 kampus? Atau memang begitu sehingga masyarakat ngelihat oh bisa kanan kiri oke begitu. Menurut sejarahnya ya memang awalnya itu di kampus A, di kampus utara, itu Kecamatan Beji. Kemudian pengembangan berikutnya baru di sebelah selatan jalan itu ada masuk wilayah Beji dan wilayah Bangil, sehingga ada 2 wilayah sebenarnya. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi kami karena memang jaraknya yang terlalu dekat dan terjangkau, jadi tidak banyak membuang waktu begitu. Iya. Ini berarti 2 samudra terpisahkan. 2 samudra terpisahkan oleh tetapi selat gitu ya. Satu jiwa begitu. Wah, keren luar biasa. Ini saya jadi tertarik ketika ada ini berarti sudah menjadi 2 wilayah yang berbeda ya. Tetapi apakah ini mempengaruhi tentang strategi pengembangan madrasahnya seperti apa, Bapak? Tidak. Secara strategi pengembangan madrasah tidak ada pengaruh walaupun dua wilayah yang berbeda, namun tetap mengacu pada apa yang sudah kita programkan secara bersama-sama. Intinya program yang ada itu adalah tetap program MAN 1 Pasuruan yang sudah disepakati oleh seluruh sivitas akademika MAN 1 Pasuruan. Pada setiap akhir tahun kita selalu membuat program itu bersama-sama. Karena madrasah itu maju jika ada peran aktif dan selalu ada koordinasi, kolaborasi dari seluruh sivitas akademika yang ada di MAN 1 Pasuruan dan ditunjang oleh
masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Itu paling tidak safety keamanannya juga harus diperhatikan. Betul. Ya, karena kan lalu lalangnya kita menyeberang dan lain sebagainya. Baik, kita bicara tentang strategi nih Bapak. Kalau misalkan strategi pengembangan itu pastinya kan ada kurikulum, kemudian pastinya bagaimana tentang pola pengajaran, metodologi dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu untuk kurikulumnya terlebih dahulu Bapak. Nah, kurikulumnya itu prinsipnya sama seperti kurikulum nasional ya. Ada. Cuma kita berada pada induk Kementerian Agama, maka secara otomatis kurikulum nasional dan Kementerian Agama. Secara umum, materi umum adalah Kementerian Agama, secara materi umum itu dari Diknas atau Dikbud, kemudian materi agama dari Kementerian Agama sendiri. Dan itu kita padu sehingga akan membentuk karakter siswa yang ada di madrasah itu jika sudah keluar akan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan yang ada di tetangga gitu Mbak Ica. Betul. Ya. Jadi kurikulumnya memang itu kalau bahasa Jawanya sabek begitu ya kan. Dipenuhi semua. Jadi yang dari Kementerian Agama dilaksanakan, yang dari Diknas juga dilaksanakan gitu kan. Apapun dengan berbagai macam pertimbangan tentunya ada perubahan, ada ada pembaharuan dengan beberapa aturan yang baru saja landing gitu ya kan. Tetapi memang madrasah mesti siapkan itu Bapak. Siap. Kita sudah 3 tahun ini mengacu pada kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdekanya dari Diknas atau Dikbud kemudian ditunjang oleh dari Kementerian Agama. Jadi sama sebenarnya dan dia justru lebih unggul dibandingkan tetangga gitu. Oh, begitu. Sehingga madrasah ini menjadi pilihan, Pak. Kalau dulu menjadi nomor 2, sekarang kita jadi pilihan utama untuk PPDB pun kita buka lebih awal dan kalau yang lain masih buka kita sudah close ya. Close ya, bulan Maret itu sudah close. Wah, luar biasa ini kan. Berarti sudah ready nih siswa-siswanya yang sudah mau masuk untuk proses belajar mengajarnya nih ya. Proses belajar mengajarnya kita sudah ready untuk PPDB tahun yang akan datang kita sudah on pada bulan Januari. Wah, keren. Bicara tentang keunggulan nanti akan kita kupas Bapak dan jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Gerbang Madrasah masih mengawal aktivitas Anda di kesempatan edisi siang hari ini. Dan kita akan banyak mengupas tentang PPDB, betul ya Pak? Saya khawatir salah sebut aja ini. Dan ini nampaknya sudah close, sudah lama nih pemirsa. Nah, jadi nggak ada kesempatan lagi dong yang ada di luar sana yang ingin daftar di MAN 1 Pasuruan. Berarti animo masyarakat sudah mulai fokus di MAN 1 Pasuruan. Nah, ini kira-kira apa sih yang jadi unggulan sehingga mereka bisa tertarik begitu Bapak? Ya, begini Mbak Ica, pada prinsipnya masyarakat kita itu sudah masyarakat terpelajar gitu ya. Sudah bisa memilih mana yang akan disiapkan untuk putra-putrinya untuk masa depan. Investasi jelas, kan Mbak ya? Karena investasi, karena putra-putri itu melihat kondisi zaman yang seperti ini, maka madrasah adalah pilihan utama bagi mereka. Karena apa? Harus punya benteng secara jiwa. Betul. Dia punya benteng secara jiwa sehingga madrasah merupakan pilihan utama. Nah, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan sendiri sebenarnya memiliki beberapa program keunggulan, Mbak Ica. Yang pertama itu adalah madrasah plus keterampilan. Di sana akan menyiapkan para generasi muda untuk siap dengan era tantangan zaman menyongsong era global. Siap terjang perang. Ya, siap terjang ini ya. Kemudian berikutnya
MA Madrasah Aliyah Negeri Pasuruan adalah Madrasah Aliyah Negeri Riset. Nah, di sini kita akan masukkan materi riset, pelajaran riset itu pada bidang pembelajaran. Jadi tiap kelas itu akan diajari bagaimana cara riset yang benar gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan juga melayani program percepatan belajar bagi siswa yang betul-betul kompatibel. Ya. Artinya bisa menyelesaikan studinya itu selama 2 tahun, ditempuh studinya selama 2 tahun, walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya. Karena kita menggunakan sistem yang heterogen, heterogen. Jadi pecah ke kelas-kelas yang berbeda gitu. Jadi itu 3 program. Nah, sehingga dari sekian program itu yang muncul sekarang adalah program yang MA plus keterampilan, yang salah satunya yang sudah mendunia itu adalah penguasaan teknologi dan informasi khususnya pada bidang pemrograman yang diaplikasikan pada bidang robotik. Wah, ya. Ini ada programmer juga ceritanya ya. Betul. Ada programmernya. Nah, selain itu di bidang IT, anak-anak juga diajarkan cara mendesain, desain grafis itu mereka paham betul. Ya. Karena kita paham anak-anak itu ada yang melanjutkan, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak melanjutkan itu kita kerjasama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan programnya Prodistik, sehingga nanti keluar beliaunya anak-anak ini akan mendapat sertifikat setara diploma 1 yang jika melanjutkan ke dunia kerja itu insya Allah gajinya itu lebih tinggi daripada anak lulusan sekolah menengah kejuruan. Oh gitu? Iya, ini fakta yang ada di. Berarti sudah ada platformnya begitu dong? Iya, itu perusahaan sudah bisa melihat seperti itu, Mbak. Sehingga sudah mengcover sekian gitu budgetingnya. Betul, ya. Nah, sehingga itu anak-anak yang tidak melanjutkan biasanya kalau di SMK itu ada program kerja industri, kita juga ada. Nah, kita juga ada. Nanti anak-anak itu akan kita terjunkan namanya prakerin atau praktek di luar sana. Dunia kerja itu seperti apa? Itu 1 bulan. Oh begitu. Nah, 1 bulan. Sehingga itu akan memberikan pengalaman yang berbeda daripada madrasah-madrasah yang lain. Baik, berarti paling tidak MAN 1 Pasuruan ini ternyata pemirsa sudah ada progres yang jelas begitu ya kan. Ketika anak itu tidak atau belum merasa untuk bisa melanjutkan, maka dia sudah ada platform-platform yang disediakan kerjasama dengan kampus ataupun institut tertentu begitu ya, yang bisa memfasilitasi apa yang menjadi keahlian anak-anak kita. Nah sehingga nanti di dalam kerjasama itu, networking itu muncullah ada semacam perusahaan-perusahaan yang sudah siap mengcover begitu ya Pak ya. Siap menerima gitu. Dan begitu juga budgetingnya sudah muncul lagi ya. Waduh bisa kalah nih kita yang ada di sekolah. Keren luar biasa. Kalau setara UMR Pasuruan gaji ya itu yang golongan 3 aja kalah, Mbak. Begitu ya. Wah, mantep itu. Berarti anak-anak akhirnya bisa nanti saya di sini dulu dah. Nanti kalau ketika mau lanjut gampang itu urusannya gitu ya. Apalagi seandainya saja pemirsa itu anak-anak punya prinsip kerja sambil kuliah. Wah, keren ya. Jadi artinya dari sisi prestasi kerja dia boleh, kemudian dari sisi dedikasinya sebagai anak yang solihah begitu ya kan, untuk bisa membantu orang tuanya, keren. Dan ini mungkin yang menjadi unggul dari MAN 1 Pasuruan yang tadi sudah disebutkan Bapak. Berarti kira-kira visi misinya MAN 1 Pasuruan apa itu Bapak? Visi misinya MAN 1 Pasuruan ingin menciptakan lembaga madrasah yang islami, kemudian menguasai teknologi dan berbudaya lingkungan. Karena kita termasuk Madrasah Aliyah Negeri tahun 2024 ini adalah Madrasah Aliyah Negeri yang dikasih penghargaan sama DLH Adiwiyata Nasional. Oh begitu. Gitu. Adiwiyata Nasional tahun 2024 gitu. Dan menuju Adiwiyata Mandiri tahun 2026 gitu. Ya, semoga bisa meraih prestasi itu. Doanya saja nggih. Semoga saja. Baik pemirsa, semakin serius dan diskusi kita juga semakin oke saja. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di segmen ketiga nantinya. Saya Ica Sifa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Mimbar TV.
Madrasah MAN 1 Pasuruan. Satu lagi yang akan kita coba tanya kepada Bapak Kepala Madrasah kita. Saya masih tertarik dengan tema kita ini Bapak. Ada menggapai prestasi kelas dunia. Luar biasa ini ya kan. Nggak tanggung-tanggung ini kelas dunia. Baik, sepertinya ada proyeksi apa ke depannya sehingga ada tema ini diangkat? Ya, pada prinsipnya sebenarnya ini kelanjutan. Kalau dulu saya mengatakan awal-awal saya menjabat kepala madrasah itu pengen membuat madrasah itu hebat, bermartabat, berkelas dunia begitu. Luar biasa. Nah, ini kenapa saya katakan seperti itu? Kalau biasa-biasa saja ya madrasah kita ya biasa saja. Tapi kalau penanganannya luar biasa, hasilnya juga lebih luar biasa. Kita tunjukkan bahwasanya madrasah itu tidak hanya sekedar bisa bersaing dengan sekolah gitu kan, tapi bersaingnya harus ke tingkat internasional walaupun tidak secara akademik, non akademik pun bisa karena kemampuan manusia itu berbeda-beda. Betul. Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan mengangkat itu lewat penguasaan teknologi. Nah, salah satunya adalah robotik, Mbak Eja. Iya. Karena apa? Robotik kalau yang diikuti adalah sekarang anak-anak itu adalah line tracer, itu sebenarnya adalah replika atau miniatur dari mobil otonom yang sekarang sedang berkembang, mobil listrik yang tanpa supir. Gitu. Oh iya betul. Nah, kita tinggal bicara saja, mereka jalan sesuai dengan maksud kita. Ini yang akan kita harapkan pada anak-anak itu, sehingga perlu pemrograman yang jelas dan berbasis IoT nanti suatu saat. Gitu. Sehingga beberapa waktu yang lalu itu bulan yang lalu Mbak Eca, kita terbang ke Malaysia untuk mengikuti event itu ya, untuk event robotik yang diadakan oleh Petronas. Ya, salah satu anak perusahaannya adalah Petroscience, itu mengadakan kompetisi robotik. Nah, itu alhamdulillah itu berkat anak-anak yang kerjanya luar biasa sehingga kita bisa memperbaiki peringkat. Kita ikut turnamen atau kompetisi itu selama 3 tahun berturut-turut. Wow. Tahun pertama kita ikutkan 3 siswa. 3 siswanya adalah peringkat 5, peringkat 2, peringkat 3. Tahun 2023 yang lalu kita ikutkan 2 siswa. 2 siswa ternyata nyantol 1, peringkat ketiga, medali perunggu. Nah, baru tahun berikutnya lagi ya, kita yang tahun kemarin juara 3, penasaran tahun ini alhamdulillah kita merebut champion di sana, mengalahkan dari berbagai negara, itu kita bisa merebut medali emas. Wah, gitu. mantep ya. Sehingga perjuangannya terasa banget gitu. Iya, stepnya itu jelas. Iya. Jadi luar biasa. Estafetnya itu menjadi satu catatan tersendiri yang itu bisa dibukukan Bapak ya. Jadi prestasi itu memang tercatat tidak harus instan, tetapi melewati proses-proses yang mungkin itu di luar kapasitas kita dan ternyata memang tidak lepas dari takdir Allah ya. Iya, yang jelas itu. Iya. Proyeksinya luar biasa sebetulnya ketika dunia sudah mengarah kepada digitalisasi dan pastinya ada produk-produk digital yang juga harus bisa suatu saat nanti diciptakan oleh teman-teman dan anak-anak kita dari MAN 1 Pasuruan tentunya begitu ya. Ya. Begitu harapan Bapak apa kira-kira untuk MAN kita? Harapan kita ke depan itu dengan semangat kolaborasi, dengan semangat yang menyatu pada diri kita, pada seluruh sivitas akademika, saling memotivasi, maka tidak mustahil sebenarnya madrasah itu bisa menunjukkan kelasnya bahwasanya madrasah itu bukan lagi sekolah nomor 2, tapi madrasah adalah pilihan utama masyarakat. Tetapi juga begitu, kita harus memberikan seobjektif mungkin. Artinya kita berikan kepada masyarakat, ini loh sebenarnya madrasah. Kalau masyarakat pengen menyerahkan atau mengamanahkan putra-putrinya, kita insya Allah amanah. Gitu. Karena bagaimanapun juga ini adalah yang harus kita pegang demi generasi muda kita ke depan, demi anak-anak madrasah yang lebih hebat, sehingga nanti kalau sudah keluar itu akan menjadi contoh dan suri teladan kepada masyarakat yang ada sekitarnya dan memberikan
yang terbaik buat bangsa dan negara ini, begitu Mbak Ica? Iya. Dan yang terpenting adalah banyak sekali kreativitas dan inovasi yang akan bisa diberikan oleh MAN 1 Pasuruan, dan itu diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Dan yang pasti ini menjadi sebuah proses yang panjang, dan ini menjadi sebuah pelatihan upgrading begitu ya kepada anak-anak. Dan kira-kira kesiapan Bapak Ibu guru seperti apa untuk ini? Nah, untuk kesiapan Bapak Ibu guru kita juga tidak boleh lepas Mbak Ica. Setiap tahun selalu kita upgrade. Selalu kita upgrade, baik secara knowledge-nya, secara skill-nya itu harus kita upgrade. Karena bagaimanapun juga tanpa mereka, tanpa Bapak Ibu guru saya yang hebat, maka tidak akan bisa menghasilkan siswa-siswa kita yang hebat. Jadi tetap ada support kepada mereka, dan kita beri ruang kepada Bapak Ibu guru yang mau mengembangkan dirinya, dan kita support. Betul. Buat mereka. Hebat, luar biasa. Bapak terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, memang sebuah prestasi itu bisa tercipta kapanpun dan dimanapun. Siapapun di antara kita mampu untuk bisa menghiasinya dan bisa mengembangkannya. Yang pasti ada banyak wacana yang berada di luar sana yang itu mampu untuk bisa kita gali lebih banyak lagi. Tinggal bagaimana kita berani, tinggal bagaimana kita bersiap, dan untuk bisa menyongsong masa depan untuk bisa lebih baik. Saya Ica Asifah, sampai jumpa di bingkai acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.